Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Budi Wicaksono MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia serta teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Nurleli Pangaribuan, NPM 2303-1295, kelas 1K Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat atas karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan video saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu A. Bahasa nasional sebagai lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, B. Sebagai identitas nasional, C. Sebagai sarana hubungan antar warga, daerah, dan antar budaya, D. Sebagai pemersatu masyarakat sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional, di mana kita telah mengetahuinya bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa perhubungan lingua franca. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa yang dipergunakan untuk keperluan kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan, contohnya dalam pidato-pidato, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, 2. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, 3. Sebagai alat perhubungan nasional serta kepentingan pemerintah, 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. C. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Bahasa Indonesia berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Ada 2 fungsinya, yaitu A. Fungsi bahasa secara umum, yaitu 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Kedua, sebagai alat komunikasi yang bertujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Ketiga, sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial, berbicara dengan formal dengan teman dan orang tua atau seseorang yang dihormati. 4. Sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. B. Fungsi bahasa secara khusus yaitu 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, mewujudkan seni yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya dalam sastra. Ketiga, mempelajari bahasa kuno yang dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Keempat, mengeksploitasi iptek pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan disampaikan kepada manusia lainnya. D. Penggunaan bahasa di ruang publik. Penggunaan bahasa di ruang publik telah diatur dalam pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Apa itu ruang publik? Ruang publik adalah suatu wadah atau ruang terbuka yang digunakan oleh siapa saja untuk berbagai aktivitas. Ruang publik terdiri 2, yaitu ruang publik resmi dan tidak resmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.